Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Yunda Alia Anugrahini bisa menjumpai sahabat belajar. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang struktur cerita fantasi. Mari kita simak penjelasan berikut ini. Berikut ini disajikan sebuah cerita fantasi yang berjudul Belajar dengan Gajah Mada. Sahabat belajar masih ingat ada berapa struktur cerita fantasi? Ada 3 struktur cerita fantasi, yaitu yang pertama adalah orientasi, yang kedua adalah komplikasi, dan yang terakhir adalah resolusi. Pada bagian cerita fantasi yang di blok warna biru menunjukkan orientasi. Pada bagian orientasi akan membahas tentang tokoh, latar, dan watak tokohnya. Dalam hal ini, ada 3 orang tokoh dalam cerita tersebut. Ada Ardi, Handi, dan Dani. Latarnya berupa latar waktu pada minggu pagi. Kemudian latar tempatnya yaitu Candi Trowulan. Pada bagian yang berlatar oranye tua menunjukkan komplikasi atau permasalahan atau konflik. Pada bagian komplikasi berisi rangkaian kejadian atau peristiwa hingga mencapai klimaks atau permasalahan mendadak. Klimaks merupakan inti cerita pada saat permasalahan utama diceritakan. Sedangkan bagian cerita fantasi yang berlatar hijau muda ini merupakan resolusi atau penyelesaian konflik. Resolusi menjawab masalah utama. Tentu saja, masalah utama dijawab dalam bentuk rangkaian peristiwa atau kejadian juga. Bagian terakhir atau resolusi ini adalah kesimpulan atau penutup cerita. Berikutnya, marilah kita telaah struktur teks fantasi Belajar dengan Gajah Mada. Cerita fantasi yang berjudul Belajar dengan Gajah Mada memiliki bagian struktur cerita yang lengkap, yaitu orientasi, komplikasi, dan resolusi. Alur dimulai dari orientasi, kemudian komplikasi, dan diakhiri dengan resolusi. Bagian orientasi berupa pemaparan tentang Handi, Ardi, dan Dani sebagai tokoh-tokohnya yang sedang melakukan tugas penelitian di Candi Trowulan. Pada bagian komplikasi berupa rangkaian masalah yang dialami oleh para tokohnya. Mereka bisa pulang jika mereka bisa memberikan jawaban yang memuaskan bagi Gajah Mada. Namun, Gajah Mada belum mengizinkan mereka pulang karena jawaban yang mereka berikan hanya menunjukkan kepandaian otak saja. Mereka akhirnya memberikan jawaban yang menunjukkan usaha untuk menjadi lebih baik. Handi akan belajar untuk disiplin dengan cara menyelesaikan tugas tepat waktu dan tidak datang terlambat. Dan Ardi belajar jujur dengan tidak mencontek.
Sedangkan Dani akan belajar sopan dan menghargai orang lain. Bagian resolusi berupa kembalinya mereka di tempat melakukan penelitian. Jadi, yang terpenting bagi Gajah Mada adalah menjadi orang baik, bukan sekedar menjadi orang pintar saja. Cerita fantasi tersebut menggunakan latar lintas waktu. Cerita dimulai dengan latar Candi Trowulan, kemudian para tokohnya mengalami peristiwa ajaib yang membawa mereka ke zaman kerajaan Majapahit. Nah, sahabat belajar, sekarang sudah lebih paham lagi kan tentang struktur teks fantasi dan menelaahnya? Nah, dari cerita Belajar dengan Gajah Mada, pesan yang bisa kalian ambil adalah kalian harus bisa menjadi pribadi yang baik, tidak hanya sekedar pintar saja. Semoga penjelasan tadi bermanfaat bagi kalian. Terima kasih. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.